وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa kulli muslimatin wa muslimatin. Wa qala aidan man salaka tariqan man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala fi kitab ta'limul muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisyitatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Ingat-ingatlah bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 syarat. Ala la tananul ilma illa bisyitatin sa'umbika an majmu'iha. Aku akan menjelaskan tentang ringkasan 6 tersebut. Yang pertama adalah dukain, yaitu memiliki kecerdasan. Yang kedua wahirsin, yaitu kemauan, adanya kecerdasan dan kemauan. Kemauan bisa mengalahkan sebuah kecerdasan. Orang yang cerdas tetapi tidak ada kemauan, maka akan bisa terkalahkan oleh orang yang memiliki kemauan tinggi, katanya. Walaupun kecerdasan. Iya. Legen. Tukain wa hirsin. Yang ketiga adalah wastibarin dan sabar, yaitu harus sabar menuntut ilmu itu. Tanpa adanya kesabaran maka akan gagal dia dalam menuntut ilmu. Tukain wastibarin wa bulghatin, dan harus ada uangnya atau biayanya. Fulus. Ada Fulus. Ada fulus. Ya, harap bisa lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menjamin, man talabal ilma takaffalallahu fi rizqi, katanya. Siapa yang menuntut ilmu, aku akan cukupkan fulus kamu, rezeki kamu, keperluan untuk belajar kamu, untuk bayar kuliah kamu, gitu. Jadi luar biasa Rasulullah itu. Dan hadis ini sebagai pegangan ya, kadang waktu dari alia sampai sekarang itu. Wah, siapa yang menuntut ilmu akan dicukupkan rezekinya. Dan itu terbukti dicukupkan rezekinya. Bahkan sudah tidak menuntut ilmu, istilahnya sudah tidak kuliah lagi itu, masih ada dikasih rezeki oleh Allah. Lebih banyak lagi. Dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Yang keempat harus ada biayanya. Jadi haruslah kita mengeluarkan biaya demi untuk kebaikan Islam, demi ilmu Islam. Yang kelima adalah wa irsyadil ustadi. Harus ada murabinya, ada petunjuknya. TikTok. Ada gurunya, ada kurikulumnya, ada manhajnya, ada kitabnya, ada lagunya kan.
ikut pemerintah, ada undang-undangnya katanya. Gitu. Manut Gusti Allah ono kitabnya, manut Rasulullah ono hadisnya. Gitu. Manut pemerintah ana undang-undangnya gitu. Manut ulama ana kitabnya, manut pemerintah ana undang-undangnya begitu. Wa irsyadil ustadi ini penting sekali. Kalau kita tidak mempunyai murabi, tidak mempunyai qot, maka kita tidak akan berkah ilmunya itu. Jadi makanya banyak yang melarang itu, jangan hanya belajar dari YouTube, jangan belajar dari TikTok, belajar dari Google gurunya. Itu hanya menambah wawasan aja gitu. Kalau berguru mah berguru pada yang memang betul-betul mengajarkan ilmunya. Itu sebagai penambahan sakofah. Oh sakofah boleh, tapi kita harus punya murabi. Yang terakhir adalah watuluz zamani. Terakhir bahaya. Ini syarat yang terakhir. Syarat yang keenam yang terakhir adalah watuluz zaman. Waktunya itu panjang. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu secara formal. Ilmu ahdi. Ya. Nah, itu lebih kuat sekali ya. Minal mahdi ilal lahdi ya. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau bahasa kita long life education ya. Amat. Belajar sepanjang hayat. Nah, kalau bahasa dakwahnya la rohatan fi dakwah illal maut katanya. Kata Ustaz Syauqatnya. Tidak ada istirahat dalam dakwah. Dakwah termasuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, termasuk juga hal-hal yang lain, memperbaiki umat. Illa maut, kecuali kematian yang memisahkan kita. Dalam bahasa Al-Quran, faidha faroghta fangsob. Apabila kamu telah melakukan suatu, lakukanlah yang lainnya. Fangsob itu di situ, di antara melakukan sesuatu yang lainnya itulah disebut istirahat kita. Jadi nggak ada istirahat ya sebenarnya. Selanjutnya masuk ke dalam materi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku menyuruh kalian kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la yanzi'ul ilma illa bimautil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu kecuali dengan dimatikannya para ulama. Ulama ketika mati maka ilmu pun akan dicabutnya. Belajar merupakan satu di antara bentuk ibadah menurut agama Islam. Belajar harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Sebagaimana tadi firman-Nya yang mengatakan bahwa orang diperintahkan hanya untuk beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan an-nasu kulluhum halqun. Seluruh manusia itu semuanya rusak. Halqun, halaka. Illa alimun, kecuali orang-orang yang alim. Al-alimuna kulluhum halqun. Orang-orang yang alim juga rusak semuanya. Illa amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Al-amiluna kulluhum halqun. Orang-orang yang beramal pun rusak. Illa mukhlishun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ada 4 kunci ya kalau kita ingin selamat. Pertama kita harus alim, memiliki ilmu.
ilmu yang ilmiah. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ilmu yang amaliyah dan ilmiah. Yang ketiga adalah orang yang mengamalkan ilmunya harus dengan ikhlas. Gitu. Tanpa keikhlasan maka termasuk halaka. Gitu. Pak Ustadz Rahmat pernah menjelaskan ada 3 orang yang akan masuk surga kan. Yang pertama adalah orang yang alim. Orang yang perang di jalan Allah ya. Rahmat Jultika. Orang yang perang di jalan Allah, tiba-tiba dia dicegat ketika mau masuk surga. Kenaon cenah masuk surga? Ulah kan saya udah menjadi mujahid waktu di dunia, sudah berperang. Kadzabta. Kamu bohong katanya. Kamu dulu waktu di dunia ingin dianggap sebagai jawara. Sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang hebat dalam peperangan. Oh iya Gusti bener eta mohon. Lempar deh ke nerakanya. Ke neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua adalah orang yang sedekah. Sedekahnya banyak. Mana-mana ada 1000 masjid ya sedekahin. Ya walaupun 1000 2000 sedekahin. Makanya setiap ada kesempatan kita bersedekah, walaupun siapa tahu dari yang 1000 kali kita sedekah itu ada yang ikhlas gitu loh. Maksudnya mungkin kita ikhlasnya ini kok sambil ngeceng tapi kan suatu saat kita nggak ngeceng apa gitu. Umat Islam melina aja minta-minta di jalan katanya gitu. Dan sambil ngomong begitu ya. Tapi ada karena banyak akhirnya ada di antara 5 yang minta itu ada yang ikhlas gitu. Ya nggak kita ini pokoknya semudah ikhlas sekali nih. Makanya dia itu yang bisa menyelamatkan, sedekah itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang ikhlas itu yang tidak dipikirkan. Akhirnya karena mau masuk surga ditahan oleh Allah, akhirnya tidak bisa lagi karena katakan kadzabta, kamu tuh bohong. Karena kamu di dunia waktu bersedekah hanya ingin dianggap sebagai seorang yang dermawan. Dan itu sudah mendapatkan gelar bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Maka disinilah kita harus betul-betul menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang ketiga adalah orang yang apa Tad? Syuhada. Ahli tilawah Quran. Qori ya. Ahli tilawah. Pengejar 1 juz sehari. Mudah-mudahan ikhlas ya. Itu tuh sedang latihan gitu. Supaya apa? Supaya kita itu kadang-kadang kita kalau baca Quran kok males gitu. Ya Allah, kok saya lagi ngomong sama Allah males gitu ya. Lagi komunikasi sama Allah males gitu. Gitu. Jadi orang-orang yang ahli Quran. Padahal kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah ahli Quran. Yang baca Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Tapi di dalam hadis ini dikatakan kadzabta, kamu bohong. Bahwa kamu baca Quran itu hanya untuk ingin dipuji supaya kamu ahli Quran, supaya kamu dikatakan suaranya lebih bagus. Nah, disitulah yang menyebabkan seorang tidak bisa masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu semua sikap kita dalam belajar harus dilakukan dengan ikhlas. Ketika disuruh oleh guru, adabnya kita adalah menerimanya dengan ikhlas. Kata guru, kamu sana dakwah ke sana. Siap, Mandan. Lakukan nih demi kebaikan. Karena apa? Karena orang yang ikhlas dalam belajar itu ilmunya akan bermanfaat. Banyak kisah ya yang mengatakan bahwa orang itu tidak pernah belajar di pesantrennya.
hanya nurut sama guru, ikhlas, disuruh-suruh cuci piring kadang-kadang, tapi pulang ke rumah jadi kiai gitu. Itu karena apa? Karena karomah atau Karomah. kebaikan dari seorang guru. Karomah Pak Kadis. Karomah saha. Karomah itu karena apa? Keberkahan dari seorang guru. Nah, bagaimana caranya mengatasi kita supaya menjadi orang yang ikhlas? Satu, harus berdoa. Jadi berdoa supaya kita jadi orang ikhlas itu harus dipinta. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minal mutawaddi'in. Allahumma ij'alna minas syakirin. Allahumma ij'alna Dan seterusnya. Hajan mabrur. betul. Allahumma inna as'alukal jannah. Yang kedua, karena ikhlas ini sangat sulit, maka kita harus dengan hati jangan mudah putus asa. Ulangi lagi. Ada orang yang ahli duha gitu ya. Ketika dia mencari rizki dengan berdoa kepada Allah, kok belum dikasih gitu. Soal Tuhannya akhirnya eureun. Tesah apa terlanjut karena tidak ada keikhlasan, karena hanya mengejar kehidupan dunia. Apakah boleh amal-amal seperti itu? Kalau untuk tingkatan pertama boleh, tapi terusin aja lama-lama insya Allah jadi orang-orang yang ikhlas gitu. Karena keputusasaan itu biasanya diiringi oleh orang-orang yang ikhlas. Tadi dalam mukadimah quote kita bahwa apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita belajar menerimanya dengan baik ya. Ketentuan Allah yang telah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah perbanyak ibadah. Doa, terus kedua. Doa, terus kuatkan komitmen kita, jangan putus Tajam. asa. Yang ketiga perbanyak ibadah. Buatlah diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, yang akan membuat hidup kita menjadi ikhlas. Kalau kita makin jauh dengan Allah, maka kita tidak menjadi orang-orang yang ikhlas. Salah satu keikhlasan yang harus diterima adalah ketika kita tidak bisa kita tidak bisa menerima ilmu dengan cepat. Kan ada orang yang bisa cepat ya, langsung nangkap hafalan hebat itu cepat gitu. Ya, maka kita harus menerima kekurangan dalam diri kita itu. Dan kekurangan itulah harus kita jadikan motivasi untuk maju. Gitu, dijadikan untuk maju gitu. Oh, mungkin Allah akan mencintai saya dengan saya nggak bisa kan saya ulang-ulang gitu. Jadi husnudon sama Allah. Nah, jangan putus asa. Atau banyak-banyak bersabar, yang keempat ya, banyak bersabar. Mulai dari awal, makanya ketika menuntut ilmu Allah itu memberikan suatu motivasi gitu. Melalui Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia berada di jalan-jalan taman-taman surga gitu. Kemudian barang siapa yang menuntut ilmu dari rumah sampai pulang lagi, dia berada di jalan Allah. Sama dengan jihad ya. Ya, sama dengan jihad, subhanallah. Jadi motivasi menuntut ilmu itu luar biasa dari Rasulullah. Jadi kita harus banyak bersabar. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak sabar terhadap pedihnya menuntut ilmu, gimana? Maka harus sabar. Maka akan Dalam tidak kebodohan. akan mendapatkan kelezatannya dan seratu dalam kebodohan ya. Gitu. Ini, masya Allah. Siap-siap menikmati dalam kebodohannya. Menikmati penderitaan. Ini.
Yang selanjutnya tidak mementingkan pandangan orang lain. Ya, kalau orang lain memandang kita ya, kita ingin mengejar popularitas. Padahal kita enggak. Bisa bodoh lah pokoknya kita. Kita harus tetap berada dalam koridor mencari keikhlasan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah. Itu. Karena itu barang siapa yang menuntut ilmu karena dunia itu. Barang siapa yang menuntut ilmu karena untuk membangga-banggakan gitu. Dalam hadisnya itu kan, maka dia tempatnya di dalam neraka. Alhamdulillah. Lebih baik ya dalam neraka. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Ini barangkali ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan ikhlas itu, gambarannya seperti orang yang buang air kecil atau air besar. Udah jangan dipikirin. Gepek. Ya. Iya, mau nyari beteng kumaha. Nges dibuang ulang lah diliatin deh. Masya Allah. Jadi ikhlas itu harus dilatih. Cuma tantangannya banyak. Bagaimana orang yang memiliki keikhlasan itu akan dihadapkan dengan tantangan dari iblis terutama yang membolak-balikkan hati. Wallahu a'lam bishawab, ini hanya sekedar sharing, nanti untuk pengembangannya masing-masing lah. Ke depan mungkin saya cari bahannya ya. Karena ini Jadi mendadak. mau depan antum lagi ya kalau gitu. Oh enggak. Ya kan antum ngomong gitu Ustaz. Tinggal ngasih Apa bahannya bahannya? doang. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.